Hai guys, jadi hari ini saya mau nge-spill dengan kalian chatan Bang Rahman. Jadi saya mau ngebuka chatan X supaya kalian tahu bagaimana perasaan saya. Nggak boleh ngegas, santai aja. Kata Dennis, ketawain aja. Jadi supaya kalian tahu apa yang saya rasain, teman-teman tahu. Saya yakin apa yang saya sampaikan kemarin itu juga pasti nyampe ke klien-kliennya dia yang kerja sama sekarang. Dan bagi kalian yang mau cari pengacara, carilah yang kompeten, carilah yang baik, carilah yang benar-benar support ke kliennya. Anggap aja ini review cari pengacara. Jadi saya bukan hanya review krim, ini saya nge-review pengacara juga. By the way, ini kontaknya sudah saya blok ya. Jadi ini ya, ini sudah saya blok. Entah dari berapa bulan yang lalu lah saya ngeblok ya. Karena nggak nyaman, saya nggak nyaman. Ini bukan hanya saya loh. Jadi sensasi ini yang dirasakan oleh istri saya juga. Kayak apa ya? Kita tuh kan kalau misalnya ngerasa deg-degan itu kan kalau misalnya kayak dapat panggilan ya. Misalnya dapat panggilan polisi, wajar dong kalau kita deg-degan. Ini dapat chat dari pengacara. Deg-degan, coba kalian bayangkan. Jadi kan masuk, ada apa nih kayak gitu punya. Jadi kan saya bilang kan kita ya, bukan ngomongin dia. Jadi nanti katanya pencemaran baik ya. Kita kalau cari pengacara tentu kan kita mau cari kenyamanan dong, ya ketenangan, tenang, ini aman kok, ini kita malah tuntut balik dia kayak gitu punya. Harusnya seperti itu, bukan nakut-nakutin, matilah kau kayak gitu punya. Siapa yang mau dapat pengacara seperti itu punya? Dan juga ini bukan saya pribadi ya, istri juga dan banyak klien yang lain juga. Ini saya ada buktinya. Dan saya yakin setelah saya ngomong di konferensi pers kemarin, banyak kliennya juga ngerasa, oh iya ya. Dan ini juga akan jadi pedoman bagi kalian untuk yang cari pengacara. Ya anggap aja review cari pengacara. Jadi bukan hanya skincare. Saya juga karena berpengalaman dengan pengacara, ini juga review. Jadi ini saya buka, ini voice note orang ya. Kalian boleh dengar ini. Kalian follow Instagram saya yang baru. Jadi ini Instagram saya yang baru. Instagram saya yang lama kena suspend, nggak jelas kenapa kena suspend. Yuk follow, itu adalah bentuk dukungan gratis dari kalian. Jangan ngomong, Dok semangat, Dok saya dukung, Dok ini. Dukungnya harus yang konkret dong. Salah satunya follow Instagram saya, TikTok saya, jangan lupa like, komen, dan lain sebagainya, oke? Iya, aku udah nengok konferensi pers kamu. Bagus sih, tegas. Aku juga jujur ya, ini nggak peres, aku bukan bermuka dua. Waktu kamu bilang kayaknya kita punya jadi kayak menghadapi debt collector, tuh aku suka banget. Karena memang itu aku tahu banget, itu karakter dia. Dia PH kita, tapi kayaknya dia ngatur kita. Kayaknya kita serba takut sama dia. Itu memang benar, aku sudah alami. Dia penuh dengan pengaturan. Sementara sama PH aku yang sekarang, aku kan pengacara pribadi aku kan itu yang rutinitas untuk aku itu namanya itu sangat patuh sama aku gitu. Makanya aku waktu dia dulu masalah mau pegang kasus aku nggak mau, karena aku merasa gini, kayaknya dia orangnya nggak bisa diatur, tapi mau ngatur kita. Itu memang aku kasih satu poin yang benar. Makanya aku dari grup WA udah aku delpon, aku udah keluar. Tapi kalau DM Instagram aku udah taruh dia di umum, sudah tidak di utama lagi. Tapi kalau di WA belum keblokir, karena pelan-pelan aku akan keluar juga. Tuh, kan bukan hanya saya nih, klien yang lain juga curhat kayak gitu. Dan nggak sedikit loh klien yang lain itu curhat juga ke saya tentang pemutusan. Cuma nggak ada yang sampai digugat. Ya mungkin dia rugi banget kehilangan saya. Ya jelas lah dia pasti rugi kehilangan saya. Karena apa? Saya bayar kok. Saya ini bukan minta gratis. Saya ini kan ada public figure yang, ya aku melanganin kasusmu nih, dikasih gratis kayak gitu, punya demi apa ya, engagement atau supaya terkenal. Ini saya bayar, Pak. Saya bayar, dan bayarnya itu mahal. Masa saya bayar untuk dikata-katain? Masa saya bayar untuk dimaki? Dan hari ini saya mau buka nih chatannya nih. Tapi saya nggak tunjukin ya, nanti saya digugat lagi kan. Jadi saya tunjukin aja, saya bacain dengan kalian. Inilah chatan dari abang tersayang. Banyak ini. Jadi bagi kalian semua, yang di-chat oleh dia itu paling hobi kalau misalnya nakut-nakutin orang tuh dikirimnya semua profilnya dulu semuanya, habis itu baru ditelepon ngegas. Jadi nakut-nakutin doang. Dan ini pengacara menurut saya yang paling hobi kompres. Setiap hari kompres. Jadi kalau ada kompres ya, itu 30 hari kompres. Kerjanya apa? Nggak tahu saya. Yang saya rasain pekerjaannya juga terbengkalai. Nah itu ya. Saya ini juga klien dan saya ngerasain apa yang dikerjain oleh dia. Kasus saya yang saya laporin. Jadi kayak gini ya. Kayak gimana ceritanya? Kan saya kan nggak sebut nama ya di situ. Kan saya ngomongnya Karput. Ya kan Karput belum tentu Kartika Putri. Dia juga ngomongnya Pak Le. Ya Pak Le kan belum tentu saya. Oke.
Harusnya kalau dia naik, saya bisa naik dong, kayak gitu punya. Tapi ini karena nggak diurus, punya saya SP3, gila kan? Punyanya Kartika Putri, kasusnya naik. Ya wajar dong saya kecewa, yang saya bayar kan, kayak gitu punya kan. Dan ini saya mau buka spill supaya kalian tahu nih, apa yang dirasakan waktu dia ngechat saya. Jadi, pada waktu itu saya tuh ada janjian mau ketemu dengan Kartika Putri tanggal 21. Untuk Kartika Putri saya akan ngomong di video yang benar-benar terpisah ya supaya enak ya. Jadi pada waktu itu kita mau janjian tanggal 21 Desember di penyidik di Palembang. Jadi mau di kayak mediasi gitu tanggal 21. Terus saya lupa dia tuh mau operasi, tapi saya nggak tahu operasi tanggal berapa ya, lupa tanggal belasan. Operasinya operasi amandel guys. Tapi liburnya itu mau libur lama, oke lah saya nggak mau inilah ya. Terus saya bilang ya wajar dong saya coba nego ya. Nah kan saya kan sebagai klien kan mau nego kan. Jadi dia bilang Kartika Putri bisanya tanggal 21. Jadi saya ke-chat dia, izin bang, bisa nggak operasinya setelah tanggal 21 aja bang? Ini ngomongnya baik-baik. Jadi pas libur akhir tahun, banyak yang nggak ganggu bang. Saya kasih emot seperti ini nih. Maksudnya memohon lah, kayak gitu punya kan. Terus dibalasnya nih, nggak bisa dok, karena saya sudah janji dengan dokter yang menanganin saya. Keluarga juga sudah mendesak saya agar segera OP karena amandel saya sudah cukup lama meradang dan sudah mengganggu saluran pernapasan saya. Dan perlu saya tegaskan selama ini, dokter pergi ke Bali kemanapun saya selalu memahami untuk menunda pemeriksaan, bahkan sudah status tersangka pun saya tunda. Kenapa urusan kesehatan saya minta ditunda? Ngomel dia. Padahal ini menyangkut nyawa saya. Astaga. Apakah operasi amandel menyangkut nyawa? Ya udahlah, ngalah aja kita. Yang waras ngalah. Saya sudah buat janji dengan dokter saya. Bahkan keluarga saya sudah menunggu termasuk dari kampung. Jadi jangan paksa saya untuk tersinggung lagi. Seharusnya saya didoakan dan dibantu, apalagi perdamaian ini sekarang sudah tidak lagi berpengaruh apa-apa. Dan Karput pun tahu kasus dia tidak bakal naik. Dia ngomong kayak gitu. Sekarang dia ngomong, wah ini terbukti. Saya susah ngomong ya kayak gini punya ya. Padahal apa ya, kok bisa ngomongnya dua arah seperti itu punya. Kadang dia ngomong ini, kadang dia ngomong itu kan. Nggak tahu, nggak jelas. Karput pun tahu kasus ini tidak bakal naik. Dan itu karena saya, bukan karena dokter. Oh, karena saya, karena dia, bukan karena saya, katanya kayak gitu. Dan atau karena teman-teman dokter yang banyak jenderal itu. Jenderal mana ya teman saya? Saya nggak punya teman jenderal. Pak, saya ini orang biasa, saya nggak punya teman jenderal, Pak. Karena itu saya mengutamakan kesehatan saya dari siapapun, termasuk dokter. Ini panjang banget cetannya, sumpah ya. Kalau saya dipaksa terus dengan bahasa-bahasa seperti ini, saya nggak maksa. Saya kan minta tolong. Ampun, masa aku minta tolong dengan cara aku aja kayak ngemis kayak gitu, punya digas kayak gini kan. Kalau saya dipaksa terus dengan bahasa-bahasa seperti ini, membuat saya tidak nyaman sebagai lawyer perusahaan dokter. Dan karena seperti itu, yang disampaikan istri saya sebaiknya dituntaskan kontrak 10 tahun. Aku nyesal juga sih kenapa aku kontrak di 10 tahun. Dalam kurung rupiah, bayaran fee dia per bulan, dikali 10 tahun adalah berapa miliar? Astaga, dalam hati saya. Ini enak banget kerja kayak gini punya ya. Jadi kita anggap aja kalau misalnya gajinya 50 juta sebulan. 50 dikalikan 12 bulan, itu berapa tuh? 600 juta ya? 600 juta dikali 10 tahun, 6 miliar dibayar di muka di depan. Habis itu dia mau putus dengan saya. Saya baru tahu sih ada perhitungan kayak gitu punya. Dan kenapa sih bisa sampai 10 tahun asal kalian tahu? Saya tuh terkejut ya. Waktu itu kan saya datang temuin dia tuh sodorin kontrak 10 tahun. Wah, dalam hati saya tuh ngerasa kayak dapat perlindungan 10 tahun. Padahal kayak di penjara 10 tahun guys. Dan pengacara lain tuh ngelihat itu punya ketawa semua. Nggak ada yang namanya kontrak itu 10 tahun. Tapi ya udahlah, kan mungkin spesial paket telur ini kan. Kalian follow Instagram saya yang baru. Jadi ini Instagram saya yang baru. Instagram saya yang lama kena suspend. Nggak jelas kenapa kena suspend. Yuk follow. Itu adalah bentuk dukungan gratis dari kalian. Jangan ngomong, Dok semangat, Dok saya dukung, Dok ini. Dukungnya harus yang konkret dong. Salah satunya follow Instagram saya, TikTok saya. Jangan lupa like, komen, dan lain sebagainya. Oke? Minta dibayar ke depan, terus dia minta diputusin. Pembayaran yang
yang telah berlangsung sejak tanda tangan kuasa katanya kan. Dan saya akan lepaskan kasus illegal akses dokter dan silakan cari pengacara lain. Jadi saya bayar 10 tahun ke depan gaji dia nggak ngapa-ngapain, terus dia lepaskan semua kasusnya. Dan silakan cari pengacara lain dengan catatan ganti rugi 1 miliar untuk pembayaran kuasa illegal akses. Aduh, ini dapat dari mana angka ini ya? Aku cari di kontrak tuh nggak ada. Kalau misalnya berdasarkan kesepakatan, saya nggak ada oke loh. Dan nggak ada hitam di atas putihnya yang kayak gini punya. Dengan demikian kita sama-sama nyaman. Lu aja yang nyaman kali, gue nggak nyaman. Dan berkembang masing-masing. Lu aja yang berkembang. Jelas aja kamu dapat 6 tambah berapa miliar kayak gitu punya, kamu berkembang, aku yang sakit lah pasti. Berkembang masing-masing karena sudah terlalu banyak perdebatan yang tidak penting terjadi antara saya, Ali, Feli, Anti, ini karyawan saya semua. Karena mereka mengira saya lawyer yang bisa diatur-atur, termasuk dokter. Saya itu nggak ngatur. Kita ini kan mau koordinasi. Bayangin kalau misalnya kita dengan pengacara kita ya, ngomongnya aja itu kayak ketakutan. Ngomongnya itu nggak bisa lepas, nggak bisa curhat kayak gitu. Kan di mana tempat kita bisa ngadu? Kan kita kan punya lawyer ini kan supaya kita bisa ngadu. Aduh abang, aku dizolimin, aku seperti ini. Kasusnya kayak gimana ya? Pandangan hukumnya kayak gimana? Seperti itu dong. Kalau kita mau ngomong dengan dia aja, baru ngomong, bentak kayak gini punya. Baru ngomong, kayak gini punya. Ya siapa yang mau ngomong kayak gitu punya? Ketakutan. Sensasi feeling kayak gini punya, itu tuh rasanya, sudah aku bayar, aku pula yang takut, kan lucu. Dan itu yang terjadi di karyawan saya. Dia kan pernah kena cover karyawan saya kan. Jadi pernah cover usaha saya, jadi karyawan saya itu pada ketakutan semuanya dengan dia kan. Jadi bukan ditenangkan, tapi malah ditakut-takutin. Karena sebelum saya marah besar, sebaiknya pertimbangkan tentang pembayaran kontrak 10 tahun. Dan pembayaran putus kontrak illegal access. Belum selesai. Masih panjang. Ini yang tadi, ini masih panjang. Kemudian perlu saya tegaskan, kasus baru sedang menunggu dokter dan perusahaan dokter. Nah, ini kasus apa lagi dalam hati saya kan? Dan atau perusahaan keluarga berdasarkan fakta ini. Dokter mengetahui itu dan data-data valid sudah ada di mereka dan di saya. Nah, boleh dibuka. Tapi saya menekan mereka untuk tidak mengekspos dan melaporkan kepada pihak berwenang. Dan kalau itu terjadi, sangat merusak nama baik perusahaan, bahkan ancaman pidana pemalsuan dan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang ancamannya di atas 5 tahun dan dapat ditahan. Sakit tangan saya. Ini ngancem saya, dia bilang ada yang mau ngelaporin saya lagi kayak gitu punya. Tapi nggak tahu saya. Orang tersebut pun masih menunda untuk bertemu dengan saya. Ya, karena dia sibuk kompres mungkin kan. Setelah selesai OP dulu, maksudnya operasi dulu. Padahal mereka sudah sangat marah kepada dokter, dan saya minta mereka menghargai saya, karena dokter adalah klien saya. Tapi kenapa Anda tidak mau memahami saya? Ngomong itu aja, aku capek. Loh, dia nggak capek ngomong kayak gitu. Masih lanjut ya. Tadi juga sempat saya dengar dokter bilang berbicara dengan istri saya, mengatakan siap perang dengan. Ini dia sebut merek. Saya jadi tahu bahwa musuh saya ini bahaya, ini bisa jadi main dua kaki. Dan saya tertawa. Jadi ini salah satu nama yang punya brand di Indonesia. Dan saya tertawa karena kalau kita dokter, apalagi punya klinik, dan kita mereview produk orang dan bahkan menyebut abal-abal sehingga menyebabkan usaha orang lain mengalami kerugian besar. Ya dia abal-abal. Kalau aku ngomong abal-abal, kok dia kerugian besar, dia protes. Sama kayak ada orang maling. Aku ngomong maling, terus dia bilang, gara-gara kau, aku rugi besar. Astaga. Jelas-jelas dia abal-abal kok. Jelas-jelas dia maling kok. Ya kita kasih tahu kan supaya itikat baik kan. Maka tentu orang lain tersebut akan menjadi musuh kita. Ya wajar dong, nggak mungkin kan yang punya skincare abal-abal bilang bestie saya kan. Tentu dia benci dong dengan saya. Dan pasti dia akan berusaha mencari kelemahan kita. Ya saya akui. Dan saya pun sebagai pengacara selalu waspada terhadap siapapun, meskipun saya ribut dengan polisi dan jaksa bahkan hakim, karena demi membela kepentingan umum klien saya. Tapi sangat pede, seolah-olah siap perang kepada siapapun, bahkan berani untuk minta pra-peradilan, katanya kan. Padahal saya nggak minta sih. Dia pernah nyaranin sendiri, tapi ya saya juga bingung kayak gini punya kan. Masih panjang. Sementara di satu sisi, saya tahu Anda tidak punya kekuatan apa-apa, termasuk network.
dan sedikit uang yang mungkin menurut Anda bisa mengamankan Anda. Iya, saya nggak punya siapa-siapa. Itu yang kelemahan saya sih memang. Saya nggak kenal jenderal, saya nggak kenal gubernur, saya nggak kenal siapa-siapa. Yang saya tahu adalah saya cuma tahu ada masalah, ada krim abal-abal banyak terjadi di Indonesia, dan saya open. Ya saya memang, saya akui saya orang naif yang pengen memperbaiki sesuatu di negeri ini, dan saya nggak tahu sih, kalau memperbaiki di negeri ini, itu memang harus gandeng kekuasaan. Saya nggak tahu, saya baru tahu juga sih, kalau di negeri ini kita mau perbaikin sesuatu, itu harus kenal dengan petinggi-petinggi. Harus kenal dengan Bapak Presiden. Saya baru tahu sih yang seperti itu punya. Dan ini harus diperbaikin di Indonesia menurut saya sih. Kalian follow Instagram saya yang baru. Jadi ini Instagram saya yang baru. Instagram saya yang lama kena suspend, nggak tahu, nggak jelas kenapa kena suspend. Yuk follow, itu adalah bentuk dukungan gratis dari kalian. Jangan ngomong, Dok semangat, Dok saya dukung, Dok ini. Dukungnya harus yang konkret dong. Salah satunya follow Instagram saya, TikTok saya, jangan lupa like, komen, dan lain sebagainya, oke? Menurut Anda, yang menurut Anda yang punya duit sedikit tadi, itu bisa mengamankan Anda. Padahal itu tidak berguna. Kalau tidak tepat sasaran, dan tidak boleh berdasarkan apa ya ini ya? Nggak jelas dia ngomong. Maka melalui WA yang panjang ini, koreksilah kepribadian Anda. Saya yang bayar dia yang suruh koreksi kepribadian saya. Kan? Karena saya tahu seberapa banyak orang yang memusuhi Anda. Dari sini sebenarnya saya curiga. Jangan-jangan dia ini disusupin. Karena kan kita bayar pengacara kita itu kan untuk ngebela kita. Kan? Karena dia sebut tadi nama dan merek. Saya itu jadi curiga, apakah ya wajar dong kalau saya dibenci orang, karena kan saya mereview skincare abal-abal. Pasti mereka mencari kelemahan saya, dan salah satunya adalah menggandeng pengacara saya. Bisa jadi seperti itu saya berpikir, karena dia sendiri yang ngomong seperti itu punya. Jadi pikiran saya, oh jangan-jangan ini dimasukin nih, karena kalau enggak kan ngapain dia bahas-bahas kayak gini punya. Dan saya balesnya itu benar-benar sopan banget, karena saya masih takut dengan dia. Kalian tahu nggak sih level hubungan yang toksik? Ya kayak gini lah jadi ya toksik. Jadi kayak toksik banget kan, sumpah kan. Malam bang, saya baru landing. Mohon maaf sebelumnya kalau menyinggung abang. Kalau abang sakit istirahat dulu aja sampai sembuh, saya ngalah. Tadi saya coba sampaikan permintaan penyidik bang untuk ketemu tanggal 21 kan, saya bilang kan. Karena memang susah atur waktu ketemu dengan saya dan KP. Dan abang. Maksud saya kayak gini, saya dengan KP mau ketemu aja itu susah banget, karena kan beliau sibuk, saya juga sibuk. Jadi nemuinnya aja susah banget. Ini ketemu dengan orang sibuk satu lagi, sibuk kompres soalnya. Jadi kayak tambah ribet kayak gitu nggak sih? Ya, saya cuma sampaikan permintaan mereka, saya bilang seperti itu. Dari dulu sampai sekarang, saya tetap percaya abang sebagai pengacara saya yang akan membela saya dan perusahaan saya. Thank you. Jadi saya nggak bahas yang lain. Jadi kayak jadi debat dengan dia itu nggak akan menang juga sih. Jadi saya malas juga debat dengan dia. Jadi saya nggak saya hiraukan. Itu ancaman dia, bayangkan. Jadi dari sini saya tuh punya pemikiran bahwa jangan-jangan orang ini sudah ada nggak beres nih tanda-tanda. Apalagi kan kalau dia ngomong tuh apa ya? Saya nge-review skincare abal-abal, buat orang lain banyak rugi, dan juga wajar deh orang lain akan menyerang kelemahan kita kayak gitu punya ya. Jadi nah ini bisa jadi dia disusupin. Sudah kan, jadi saya nggak kontekan nama, dan terakhir pada waktu saya tanggal 28 Desember kan saya sempat ditahan ya 1 kali 24 jam, lalu saya keluar penangguhannya. Dan pada waktu itu saya itu difoto. Saya waktu itu foto untuk dokumentasi dari Polda. Waktu difoto, saya tuh ngeliat dia juga foto, plok kayak gitu punya. Tapi pada waktu dia moto, ya saya tuh sempat ngomong janganlah, tapi saya yakin pasti tahu lah, nggak mungkin lah dia posting yang kayak gituan punya kan. Di postingnya guys, saya pakai celana pendek kayak gitu punya dalam keadaan yang menurut saya nggak pantas kayak gitu punya, dia posting. Dan saya tuh ngomong pagi-pagi dengan dia. Jadi saya tuh pagi-pagi itu ya dengan, bayangkan ya, sudah pagi-pagi saya ngomong. Ntar ya saya cari dulu chatnya. Jadi tanggal 29 akhirnya saya gerah banget, jam 6:30 pagi, bayangkan jam 6:30 pagi. Dear abang sayang, nggak pakai sayang. Per hari ini tanggal 29 Desember 2021, saya sebagai klien, saya meminta abang untuk tidak berbicara lagi di media mewakili saya,
tentang saya tanpa seizin saya. Wajar dong saya ngomong. Masa dia ngomongin saya tanpa izin dari saya, kan kayak gitu kan. Kan saya klien, kalian ini kan bayar, nggak gratis. Dan tetap menjaga kerahasiaan dan privasi saya. Terima kasih. Ngomongnya baik-baik banget. Saya juga minta foto saya yang di-post terakhir di feed Abang, tolong dibantu, dihapus. Ada kata-kata dibantu lagi. Karena kondisi saya saat itu amat sangat tidak layak. Mohon hargai privasi saya. Polisi aja nggak ngepost, dia yang ngepost kan, sumpah. Masa pengacara aku sendiri yang ngepost kan? Terus dibalasnya. Panjangan dia lagi saya. Richard, urusan bicara atau tidak, itu hak saya. Karena selagi kasus ini masih jalan, maka saya akan update kasus ini jika ditanya. Astaga, jadi hak saya ini apa? Jangan coba-coba intervensi saya. Tugasmu adalah menasihati tantemu yang kurang ajar bahasanya ke saya. Astaga, tante saya ini cuma nanya ya. Kayak gimana proses hukum tentang saya? Kira-kira ke depannya bagaimana? Cuma kayak gitu, kayak dia ngerasa kayak tante saya itu nggak punya hak untuk seperti itu ya. Dan tolong dong hargain dong. Saya ini klien dan punya keluarga saya harus dihargain dong. Dan nasihatin istrimu untuk jujur dan menghargai kerja-kerja saya. Istri saya jujur sih, menghargai juga sih. Abang aja kayaknya minta disembah atau kayak apa, saya nggak ngerti. Saya justru ingatkan kalau ada yang bekerja di luar pengetahuan saya, harus diinfo ke saya. Siapa bang yang kerja di luar info abang? Ini kan artinya menunjukkan ketidakpercayaan diri dia ya sebenarnya. Urusanmu dengan saya masih panjang, Richard. Saya bilang selesaikan kontrak kita 10 tahun, baru saya mundur dan dari kuasa dan putus kuasa soal illegal access. Ini juga harus ada biaya. Yang berhak menjalankan strategi pembelaan adalah saya, bukan Anda. Ya benar, yang strateginya kan Anda. Tapi kan yang ngejalanin saya. Gila loh, kalau lu maju-maju aja terus yang penjara siapa? Dia yang di penjara. Saya yang di penjara, gila. Enak aja. Dia harus strategi, harus ACC saya dong. Karena memang benar, dia yang menyarankan. Namanya kan kita pengacara ini kan menyarankan apa yang terbaik untuk klien. Yang jalanin klien, gila. Enak aja dia ngomong sembarangan. Wajar, ya harus sesuai dengan keputusan saya dong sebenarnya. Kan dia datang, dok opsinya ini, resikonya adalah ini ya. Itu kan pengacara yang baik. Dan saya ngerasa kayak dapat pengacara yang sekarang tuh kayak dapat surga, ngerti nggak kalian? Itu kayak dapat pasangan yang toksik banget kayak gitu dalam hidup kalian, yang kayak kalian nangis terus, sedih terus kan, toksik banget. Tiba-tiba dapat pasangan yang sebenarnya biasa aja, B aja, tapi kayak dapat surga banget. Gila, aku belum pernah ketemu cewek atau cowok seperti ini banget. Padahal bukan kayak gitu sih. Basah aja pasanganmu sebelum yang cacat. Dan saya tidak bisa menghindar jika ditanya media. Dan Anda juga jangan songong. Yang buat ribut di media itu Anda dan istri saya. Kita itu bisa ribut lagi, bisa menghindari media. Cuma kan abang kan pengen kompres terus. Abang kan pengen kompres terus. Pelan-pelan kalau bicara ke saya itu sebenarnya pelan. Bukan nadanya yang saya pelan. Ini memang kan nadanya kayak gini kan memang menurut saya ngegas ini ya. Mesti menyesal nanti Richard soal persoalan ini masih panjang. Apa belum cukup mendekam satu malam membuat dirimu dan istrimu koreksi diri? Kalian follow Instagram saya yang baru. Jadi ini Instagram saya yang baru. Instagram saya yang lama kena suspend, nggak jelas kenapa kena suspend. Yuk follow, itu adalah bentuk dukungan gratis dari kalian. Jangan ngomong, dok semangat, dok saya dukung, dok ini. Dukungnya harus yang konkret dong. Salah satunya follow Instagram saya, TikTok saya, jangan lupa like, komen, dan lain sebagainya, oke? Saya nggak ngerasa kayak saya ditahan satu malam itu karena kesalahan saya. Saya ngerasa nggak, sampai sekarang saya ngerasa saya nggak ada salah. Benar, saya nggak merasa saya salah, dan menurut saya ini adalah perjuangan yang kita buktikan saja di pengadilan. Kalau memang harus di pengadilan, kita buktikan saja. Kalau memang saya salah ya, saya nggak tahu. Berarti hukum di Indonesia ini ya, saya nge-review, kasih tahu abal-abal, yang abal-abalnya ditangkap juga kagak, yang nge-reviewnya yang digotong ya udah. No comment. Mungkin di tempat lain saya ngomongnya. Intinya saya minta ikutin arahan saya sebagai penasihat hukum yang profesional, muji diri sendiri. Kalau kalian lihat ya di konferensi pers tuh dia ngomongin panjang lebar nama dia, terus dia ngomongin pengacara profesional. Sebenarnya kebanyakan konferensi itu nggak ada isinya. Cuma isinya itu muji diri sendiri, sama satu ya lagi ngomongin feeling pendapat hati dia. Jadi kayak dia tuh curhat hati dia, padahal substansi hukumnya tuh nggak banyak.
Ikutin hara saya sebagai penasehat hukum yang profesional menjalankan tugas karena saya bukan karyawan kalian. Thanks. Ya, tapi kan kamu adalah kuasa hukum yang saya bayar. Belum selesai, masih panjang. Untuk foto, itu harus saya post karena bukti bahwa Anda ditangguhkan dan dikeluarkan dalam keadaan berpakaian celana pendek. Karena memang SOP-nya seperti itu. Saya tidak mau melanggar ketentuan. Jangan suruh saya mengikuti kemauanmu yang merusak reputasi saya. Astaga, ini reputasi saya emang yang dirusak, bukan reputasi Anda. Berhak nggak sih saya minta tolong foto saya dihapus? Kalian komen. Coba bagi kalian pengacara di luar sana, sebagai klien, boleh nggak sih saya minta dia memposting foto saya ya seperti itu, saya minta dihapus. Jangan ajak saya perang ya, rugi Anda nanti, tanda seru. Ini bukan saya ngomongin ngegas, karena memang tanda seru semua punya dia. Saya juga harus post bahwa Anda sudah ditangguhkan, dan itu bukan kerja invincible hand. Apa itu invisible hand? Makhluk yang tak bertangan kan? Karena ini ciri-ciri orang nggak percaya diri kayak gini punya. Ciri-ciri orang nggak percaya diri. Seperti yang seperti caramu dan keluargamu begini yang buat saya demen untuk ribut. Nggak ada yang mau ribut dengan abang. Aku ngomongnya baik-baik. Ingat, tidak ada satupun di dunia ini yang bisa mengendalikan saya kecuali orang tua dan Allah, katanya. Thanks, katanya. Saya jawabnya cuma 2 bait dan sopan. Mohon maaf, itu privasi saya. Mohon abang sebagai pengacara profesional bisa menjaga privasi klien. Kurang sopan apa coba saya ngomong kayak gini punya setelah digas habis-habisan kayak gitu. Saya sebagai klien sudah melarang untuk berbicara tentang saya mengenai kasus ini tanpa seizin saya. Mohon maaf, Bapak, hargain keluarga saya. Bapak adalah pengacara profesional yang saya bayar untuk membela saya dan keluarga saya. Emot gini. Gak mau ribut saya. Panjang lagi. Oh, masalah bayaran. Jadi dengan bayaran, Anda bisa atur-atur saya. Ya saya nggak ngarap bisa ngatur abang. Coba kan dengan bayaran ya saya ngerasa harus ada feedback dong. Abang juga kan harus ya melayani advice hukum saya dan harus mendengarkan saya lah. Harusnya seperti itu. Benar nggak sih? Apakah memang pengacara kayak gini ya? Ini nih bisa merusak marwah pengacara sih sebenarnya. Saya tahu kapan saya harus berbicara dan tidak. Kau Richard, jangan sok-sok jago ke saya. Kau Richard, jangan sok-sok jago ke saya. Ya, seperti kompres dia, seperti itulah juga chat dia ngomongnya. Saya sudah bilang selesaikan kewajiban kontakmu ke saya dan juga biaya putus kuasa. Ini berapa kali dia ngomongkan? Sudah yang keempat atau yang kelima kali. Dan juga biaya putus kuasa illegal access ke saya stop bicara tentang illegal access. Saya bukan karyawanmu. Uang yang tidak seberapa itu, jangan coba-coba mengatur keprofesionalan saya dalam membela kepentingan hukum. Karena saya tahu apa yang harus saya bicarakan, bukan cara kau dan istrimu yang membuat polisi tersinggung berat. Aduh, aku nggak ada maksud kayak gitu punya. Dan aku nggak tahu juga dia ngomong kayak gini. Kalau bukan karena saya pengacaramu, mungkin beda cerita di tahanan kemarin dan masih hargain saya meskipun mereka sudah tersinggung. Ya, saya terima kasih, abang sudah banyak bantuin saya. Richard, perlu kamu tahu, saya harta 100 miliar sekalipun. Harta 100 miliar jadi salah besar kalau misalnya kau mengatakan saya dibayar dan ikut mau. Oh, maksudnya itu kalau misalnya saya bayar 100 miliar pun, dia nggak mau ikutin mau saya. Wow. Musuhmu di luar sana itu banyak yang akan merusakmu, katanya. Memang saya akui sih musuh saya banyak. Soalnya yang saya lawan juga bukan 1-2 orang, yang saya lawan juga mafia sih. Akhirnya saya ngomong agak keras ya, tapi 1 bait cuma agak keras. Anda, biasanya saya ngomong kan Bapak. Akhirnya saya ngomong Anda. Ini kerasnya saya. Anda memang bukan pengacara saya, tapi Anda adalah pengacara yang saya bayar secara profesional. Silakan Anda bekerja secara profesional. Ini kerasnya saya, gila. 1 petik bait chat saya ini, terus gimana saya? Enggak panjang, cuma kurang ajar kau. Saya ingatkan kok malah ngiyel. Ini mau ngajak berantem. Mau ribut dengan saya, tanda tanya. Jawab, biar kita perang. Kalau kau benar-benar kaya, bayar kontrak 10 tahun dan bayar putus kontrak illegal access. Ini yang ke-6, ke-7 atau di apa dia ngomong. Karena kalau dengan begitu kau nyaman dan saya nyaman dan kita tidak ada hubungan hukum. Dan saya nggak balas lagi dan akhirnya saya blok. Sumpah guys. Dan kalian tahu nggak?
Dulu tuh saya tuh masih takut-takut gitu ya, dia ngomong apa itu nggak saya tahu. Kalau kalian tanya dengan saya sekarang tuh kayak saya sudah move on dari mantan yang toksik banget kayak gitu, nyaman banget dan bersyukur banget saya. Pengacara saya yang sekarang ini enak banget, jadi dia datang ngasih opsi, dok ini kalau misalnya dokter melakukan ini. Saya tanyakan apa yang terbaik, menurut dokter kayak gimana? Wah, sumpah, nyaman banget sumpah, nggak kayak gini ya. Nah bagi kalian semua yang masih dipegang dia, ya hati-hatilah karena dia nggak tahu kapan pun bisa menyerang kita ya. Jadi saya tuh nggak pernah mau pengen buka nge-spill. Sekali lagi ya, ini nggak nyata ya, ini dongeng, anggap aja dongeng. Nanti katanya kan saya pencemaran nama baik, dan ini pengacara saya bukan, ini namanya pengacara saya Rahman ya, dan ini dongeng sebenarnya, cerita doang. Kita cuma ngomong-ngomong biasa aja, ngebacot aja, cuma nggak ada cerita. Ini nggak nyata, supaya saya nggak bisa dilaporin. Dan bagi kalian semua, carilah pengacara yang benar-benar bisa ngebantu kalian. Jujur aja sih, menurut saya permasalahan saya ini permasalahan kecil banget, dan pengacara saya bilang ini permasalahan ini jadi besar kayak gini punya karena kamu salah cari pengacara. Dan jangan sampai kalian di luar sana salah cari pengacara, atau apalagi bisa dapat pengacara yang mainnya dua kaki. Dan saya curiga, jangan-jangan nih, karena dia sampai ngomong kan kayak gitu punya. Skincare-nya dokter ada yang abal-abal, buktinya apa? Dan itu kan berusaha mencemarkan, merusak nama baik saya. Dan saya curiga nih, jangan-jangan yang ngomong kayak gitu punya dan mengarahkan seperti itu, jangan-jangan ada merek bayaran lain nih. Dan saya sudah tahu sebenarnya mereknya siapa. Apa perlu merek ini saya review habis-habisan? Karena saya kenal siapa owner. Kalian follow Instagram saya yang baru. Jadi ini Instagram saya yang baru. Instagram saya yang lama kena suspend, nggak jelas kenapa kena suspend. Yuk follow, itu adalah bentuk dukungan gratis dari kalian. Jangan ngomong, dok semangat, dok saya dukung, dok ini. Dukungnya harus yang konkret dong. Salah satunya follow Instagram saya, TikTok saya, jangan lupa like, komen, dan lain sebagainya, oke? Pengacara kalau nggak bepom kayak gitu tuh.